Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ahmad Madulaji SMH. Pada hari ini Kamis 07 Maret 2024, waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dalam bincang bersama Sivitas SDT Alhamidiyah Bojonggede kali ini, tentunya saya didampingi oleh seorang Sivitas. Mungkin kita bisa langsung saja. Boleh Ibu memperkenalkan diri? Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Suci Aprilia Febrianti. Oke, kita kali ini dampingi oleh Ibu Suci Apriliani SPD ya? Tentunya. Iya Pak. Oke, sudah berapa lama Ibu bergabung di SDT Alhamidiyah? Alhamdulillah tahun ini tahun kedua saya mengajar di SDT Alhamidiyah. Tahun kedua. Iya. Sebelum yang sekarang Ibu mengajar di kelas? Sekarang di 5 Mekah. Sekarang nama sebelumnya di tahun apa mengajar di kelas 4 Madinah. 4 Madinah. Jadi habis Mekah Madinah ya. Iya. Jadi haji nih Bu. Bentar lagi musim haji. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, di kelas 5 Mekah. Apa ya, ini lagi musim prestasi nih ya Bu ya. Iya. Kemarin itu kita dalam kejuaraan di tingkat kecamatan kabupaten itu alhamdulillah kita sudah meraih juara 1, ada yang juara 2, juara 3. Iya. Infonya itu 6 orang murid dari kelas Ibu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Dari kelas 5 Mekah mewakili 6 piala tingkat kecamatan. Luar biasa, mewakili 6 piala tingkat kecamatan. Iya. Lalu setelah itu? Jadi setelah itu ada 3 orang yang akan melanjutkan ke kabupaten. Ke kabupaten, luar biasa pemirsa. Khususnya orang tua kelas 5 Mekah. Jadi memang banyak orang, ya sebagian ya mungkin, Iya. bahwa pendidikan adalah investasi. Nah, salah satunya ya investasi pendidikan adalah bukan hanya KBM, tapi juga bagaimana menumbuh kembang biakan itu bakat ya kan, prestasi. Iya. Gitu. Dan ini 3 orang menuju kabupaten. Di Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan, berarti Iya. bersaing dengan 40 orang terbaik Di setiap kecamatan. di setiap kecamatan. Luar biasa, tepuk tangan dong pemirsa. Dan untuk orang tua kelas 5 Mekah, ini adalah guru kelasnya. Atau mungkin Ibu baru mau nyapa mungkin. Oh iya, halo untuk Mama dan Ayah 5 Mekah dan anak-anak Ibu sekalian, tetap semangat belajarnya dan raih prestasi dengan sebaik-baiknya. Iya, ayo siswa-siswi raih prestasi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemarin itu dari kelas atas, kelas bawah, guru kelas sudah saya wawancarai. Iya. Bagaimana kendala, bagaimana cara menangani permasalahan, ya kan. Tapi pada kesempatan kali ini karena ini kelas prestasi, nah saya starting pointnya itu dari pertanyaan penilaian tentang KBM. Iya. Menurut Ibu Suci Apriliani ini setelah 2 tahun ya Iya. bergabung di SDT Alhamidiyah, bagaimana sih cara Ibu mengolah nilai ini siswa-siswi di 5 Mekah ini? Iya. Baik, untuk saya pengolahan nilainya ya Pak ya. Pertama kita olah dari nilai hariannya. Oke. Setiap hari kan setiap hari mata pelajaran berbeda-beda ya Pak. Oke. Setiap pembelajaran itu anak-anak diberi tugas, nanti saya nilai. Nah, setiap nilainya itu saya masukkan ke buku nilai. Oke. Nah, jadi nilai harian dan ulangan harian kita masukkan, nanti kita olah. Oke. Berikut pas setelah PTS, Oke. nilai PTS kita masukkan. Pas menjelang PAS, nilai PAS kita masukkan. Nanti semua nilai itu yang sudah kita rekap, kita rangkum, itu kita olah menjadi satu nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rapot, Pak. Oke. Iya. Nah, dalam setiap sekolah itu kan ada KKM ya? Iya. Mungkin Ibu menjelaskan dulu KKM itu apa? KKM itu kepanjangannya dari kriteria kelulusan minimal. Oke. Jadi setiap sekolah itu memiliki batas minimal nilainya. Oke. Nah, kriteria kelulusan minimal KKM. Kalau untuk KKM SDT Alhamidiyah ini berapa, Bu? Untuk KKM-nya di sini itu 75, Pak. 75. Iya. Nah,
kita memiliki standar KKM 75. Iya. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana ketika seorang siswa itu tidak mencapai batas minimal, apa yang Ibu lakukan? Nah, jika salah satu anak itu ada yang tidak mencapai KKM, itu tentu menjadi PR untuk gurunya ya Pak ya. Karena kan di setiap sekolah itu kan harus anak-anak harus mencapai KKM. Nah, untuk mencapai KKM saya biasanya mengadakan remedial. Nah, biasanya remedialnya itu menambahkan soal-soal atau praktek-praktek. Jadi anak-anak itu tidak cuma-cuma mendapat nilai, jadi ada usahanya yaitu dengan mengerjakan soal atau praktek untuk penambahan nilai ini. Nah, apakah dengan pola remedial ini sudah cukup atau Ibu punya pola lain? Kalau menurut saya sejauh ini remedial itu sudah cukup untuk penambahan nilai Pak. Atau biasanya di tengah-tengah itu kita menambahkan ujian-ujian praktek, misalkan seperti kemarin perubahan wujud kita praktek membuat es krim. Nah jadi di situ praktek membuat es krim itu kita masukkan nilai ke pelajaran IPA. Jadi bisa untuk penambahan nilainya Pak. Jadi bisa dikaitkan ya dengan mata pelajaran. Jadi berkesinambungan antara mapel yang satu dengan yang lain. Jadi bisa dibilang terobosan dari Ibu Susi Apriliani SPD terkait siswa yang tidak mencapai batas KKM, maka akan disinergikan penilaian itu dari praktek-praktek yang memang bisa dikesinambungkan ya. Iya Pak. Luar biasa, tepuk tangan dong pemirsa. Nah ini karena Ibu Suci juga memiliki batas waktu yang sangat padat ya. Nah setelah kelas Ibu ini bisa dibilang kelas juara lah tadi, sampai ada kabupaten segala 6 dapat meraih di tingkat kecamatan. Emang cara memotivasi siswi itu seperti apa yang Ibu lakukan di kelas itu? Kalau saya itu selalu memberi semangat anak itu jangan terlalu berambisius terhadap nilai angka ya Pak. Karena kan kalau misalkan kita nggak semuanya anak-anak itu pintar di matematika, nggak semuanya anak-anak itu pintar di IPA. Jadi saya selalu memotivasi mereka. Kita itu punya kelebihan di beda-beda bidang ya Pak ya. Jadi saya mau anak-anak tuh jangan hanya mengejar saya harus peringkat 1, saya harus mendapat nilai 100 setiap harinya. Yang saya tekankan ke anak-anak yang penting mereka tanggung jawab atas tugas mereka. Mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh atas tugasnya dan memiliki attitude yang bagus kepada guru. Itu sudah nomor 1 menurut saya Pak ya. Untuk juara atau nilai yang bagus itu menurut saya bonus, karena nggak semua anak pintar di bidang matematika atau di bahasa Inggris, jadi kan macam-macam ya Pak ya. Jadi seperti yang juara itu ada yang juara borangan, bahasa Sunda ya Pak ya. Saya selalu bilang, saya mencontohkan nih seperti juara ini. Jangan kalian itu merasa saya nggak pinter, matematika, saya nggak pinter pelajaran ini, tapi ternyata mereka ada bakat yang luar biasa gitu Pak. Jadi saya selalu memotivasi jangan hanya berambisius untuk mendapatkan nilai angka yang bagus saat mengerjakan tugas gitu. Emang bagus ya Pak sebenarnya, cuman kalau mereka hanya berpatokan nilai, tapi tidak ada mental juga ya Pak ya. Saya selalu bilang semua anak-anak Ibu itu bisa di bidangnya masing-masing. Luar biasa pemirsa dan khususnya orang tua 5 Mekah. Jadi angka bukan segalanya. Iya betul. Nah, utamanya adalah bagaimana tanggung jawab, bagaimana attitude kepada guru. Utamanya budi pekerti ya. Iya betul Pak. Buat apa ranking 1 tapi tidak punya attitude? Nah betul sekali Pak. Nah dan sudah dibuktikan dengan cara ini anak didik Ibu Suci meraih langsung ke kabupaten sebanyak 3 orang. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah tidak bisa dibantah untuk bagaimana motivasi Ibu Suci terhadap siswa-siswinya.
bahwa sekali lagi angka bukan segalanya. Iya. Saya kira cukup pemirsa bincang bersama Sepintas Saksi Telkom Media, karena luar biasa prestasi yang sudah dihasilkan dan dapat dirasakan tentunya untuk sekolah. Bagaimana cara Ibu Suci memotivasi? Sebelum saya tutup, mungkin saya tanya terakhir ini. Iya, Pak. Harapan Ibu untuk sekolah apa? Saya berharap SD ITB Alhamidiyah bisa berkembang lebih maju lagi. Oke. Dan menciptakan generasi gemilang yang cerdas dan berakhlakul karimah. Karena saya berharap dari SD ITB Alhamidiyah menciptakan bibit-bibit unggul untuk menuju kesuksesan di masa depan. Amin. Tepuk tangan dong Ibu untuk Ibu Suci Apriliani SPD. Demikian pemirsa, saya tentunya pembawa acara, apabila ada kesilapan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Cukup. Tidak ada. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.